Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, seringkali kita dengar, kita baca di negeri ini apa yang disebut dengan demonstrasi. Bila BBM naik, demonstrasi. Bila calon pimpinannya tidak terpilih, demonstrasi. Bila gaji tidak kunjung naik, demonstrasi. Semuanya serba demonstrasi. Bahkan seakan-akan tanpa hari tanpa demonstrasi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, jika kita kesulitan untuk mengetahui suatu hukum masalah, apakah boleh ataukah tidak diperbolehkan, maka lihatlah, cermatilah kerusakan-kerusakan yang terkandung di dalamnya. Jika memang mengandung kerusakan yang lebih besar, maka mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Bahkan yang pasti Allah akan melarangnya. Karena agama Islam adalah agama yang dibangun di atas kemaslahatan dan membendung kerusakan. Dengan berkaca pada kaidah ini, marilah kita melihat dampak-dampak buruk dari demonstrasi untuk mengetahui hukumnya. Betapa banyak dampak-dampak yang ditimbulkan oleh aksi-aksi demonstrasi. Di antaranya, hilangnya nikmat keamanan negara. Padahal keamanan negara adalah suatu hal yang sangat penting dan pokok. Bahkan lebih penting daripada makanan dan minuman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afa fi jasadi, indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahu minad dunya." Siapa di antara kalian yang aman perjalanannya, diberi kecukupan ekonominya dan kesehatan, maka sesungguhnya dunia telah diberikan kepadanya. Perhatikan dalam hadis ini, Rasulullah SAW mendahulukan nikmat keamanan daripada kesehatan dan makanan. Karena apalah artinya kita makan dengan makanan yang enak? Apalah artinya kita minum dengan minuman yang segar? Apa artinya sebuah kesehatan jika kita dihantui oleh ketidaknyamanan, ketakutan, kegelisahan? Dan demonstrasi menghilangkan rasa nyaman dan keamanan tersebut. Yang kedua, di antara dampak buruk dari demonstrasi adalah hilangnya wibawa pemimpin. Pemimpin memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Dan memimpin orang tidak semudah apa yang dibayangkan. Imam Syafi'i pernah mengatakan, siyasatun nas asaddu min siyasatid dawa. Memimpin orang itu, mengatur orang lebih sulit daripada mengatur binatang. Oleh karenanya di dalam agama Islam kita dituntut untuk menghormati, membantu para pemimpin kita, mentaati mereka, kecuali apabila mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk jika untuk maksiat kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda, as-sultanu dhilluwah fil ard, faman akramahu akramahu wah, waman ahanahu ahanahu wah. Pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi. Siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakannya. Dan demonstrasi menghilangkan wibawa pemimpin. Dan jika pemimpin telah hilang wibawanya, tidak diwibawai, tidak dihargai, tidak dihormati, maka yang terjadi adalah kerusakan, sebagaimana telah terbukti di beberapa negara. Yang ketiga, di antara kerusakan demonstrasi adalah kerusakan bangunan, hilangnya nyawa. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna dima'akum
wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti haramnya hari ini. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bi ghairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala nyawa kita hilang? Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, apa yang kamu perjuangkan? Dan banyak sekali kerusakan-kerusakan dan dampak buruk demonstrasi. Seperti aksi mogok makan yang sangat membahayakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Jangan kalian membinasakan diri kalian sendiri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Allah sangat sayang kepada kalian. Dan Nabi juga bersabda, la dharara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Oleh karenanya, saudaraku, saudariku, demonstrasi bukanlah solusi di dalam Islam. Tidak pernah diajarkan Nabi dan para sahabat. Demonstrasi bahkan diambil dari orang-orang barat. Tidak ada cara untuk menghadapi problematika yang menimpa negeri ini kecuali dengan kembali kepada ajaran Islam, kepangkuan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh dan merunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita semuanya. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "I'lam anna jura sultan nikmatun min niqamillah." Ketahuilah, semoga Allah memaafkanmu, bahwa kedoliman pemimpin adalah salah satu kemurkaan dari kemurkaan Allah. Wa niqamullah la tudfa'u bisilah. Dan kemurkaan Allah tidaklah bisa ditahan, dihadapi dengan pedang atau kekerasan. Wa innama tustadfa'u bid-du'ai wal istighfari wat taubati wa tarkid dzunub. Tetapi kemurkaan Allah bisa dihadang, bisa diredam dengan bertobat kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah dan meninggalkan dosa-dosa. Karena apa yang menimpa negeri ini, apa yang melanda negeri ini, baik keputusan-keputusan yang menyudutkan Islam ataupun bencana-bencana, krisis-krisis, bisa jadi adalah dosa-dosa kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan karena ulah-ulah dosa manusia. Allah menimpakan bencana kepada mereka agar mereka bertaubat, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Oleh karenanya, kami menghimbau, mengajak kepada kaum muslimin dimanapun berada untuk kembali kepada Islam, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tinggalkan cara-cara yang tidak Islami, tinggalkan solusi-solusi yang bukan solusi, ya, tetapi itu malah merusak kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, memperbaiki negeri kita, dan memberikan taufik kepada para pemimpin kita untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran agama serta dunia di negeri ini.